Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqana minal adam wa 'allamna ma lam nakun na'lam wa wahabna al-fitratas salimah wa suratal karimah wa kana fadlullahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Mustami'inal kiram rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, Rabbi wa Rabbuna wa Rabbu abaikumul awwalun, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat iring salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabiullah akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya al-mutamassiki nabi sunnatih, yang senantiasa berpegang teguh akan sunnahnya sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Mustami'inal kiram rahimakumullah. Pada pertemuan dan episode kita kali ini, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang kemudian disebut dengan Abdullah, setiap kita manusia tentu mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan, ketenangan, keindahan, kenyamanan, kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Tetapi tentunya tarjun najat walam tasluk masalikaha. Kita semua mengharapkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keindahan, kenyamanan, kesejukan, dan kebahagiaan. Tetapi walam tasluk masalikah, ketika kita tidak menelusuri jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada keselamatan itu, ingatlah, sesungguhnya fa inna safinata la tajri 'alal yabis, maka perahu pun tidak akan pernah berlayar di daratan. Ini artinya bahwa setiap kita dituntut untuk selalu bergerak, berjuang, berharokah, beramal, karena itu semuanya akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelaksanaan ibadah saum dan mungkin ibadah-ibadah juga yang lainnya, ketika kita telah melakukan sebagai hamba Allah yang tugasnya adalah melakukan ibadah kepada Allah, bahwa Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, termasuk bagian di dalamnya ibadah itu sangat banyak sekali. Ada beberapa indikator yang tentunya sebagai bahan untuk mengevaluasi apakah ibadah kita itu termasuk ibadah kategori yang termasuk dalam kelompok atau kategori ibadah yang produktif, ibadah yang mumtaz, ibadah yang berkualitas. Karena ketika kita membaca dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa amal yang paling ahsan, yang baik, yang berkualitas, itu adalah hanyalah nilai-nilai yang tercatat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ketika pada suatu malam membacakan kalimah-kalimah, membacakan tauhid, membacakan salawat-salawat secara terus-menerus, secara istimrar dan berkesinambungan dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi manakala kita pada malam-malam yang lain tidak kita baca. Pada malam Jumat misalkan kita membaca salawat al-munfarijah 3333 kali misalkan. Tetapi manakala pada malam yang lain tidak kita baca. Ini yang dimaksud bahwa dengan mencintai kepada Allah, beribadah kepada Allah itu dilakukan istimror, kontinu, berkesinambungan, istiqamah. Artinya apa? Dimanapun kita berada dalam keadaan seperti apapun, ibadah itu wajib kita lakukan. Pada saat kita sedang sedih, kita sedang bahagia, kita sedang menangis, kita sedang tertawa, kita sedang di kesendirian, di keramaian siang, di keheningan malam. Itu artinya bahwa tugas kita adalah berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah termasuk kategori ibadah yang mumtaz, yang produktif, yang berhasil, yang berkualitas? Maka ada beberapa cirinya. Di antara yang pertama, semakin bertambah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaufatuhu wa khasyatuhu ilallah. Rasa takut dan rasa khasyahnya kepada Allah itu akan terus semakin bertambah setiap hari, sehingga Nabi mengatakan, man izdada ilman walam yajdad lahu hudan lam yajdad minallahi illa bu'dan. Ketika setiap hari kita bertambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasan,
Tetapi walam yajad lahu hudan, petunjuknya, pengamalannya, realisasi daripada ilmu yang kita miliki tidak bertambah, lam yajid minallahi illa bu'dan, maka keberkahan daripada Allah pun akan semakin jauh daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena intinya bahwa ilmu adalah untuk diamalkan, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa semakin hari semakin bertambah, sehingga termasuk orang-orang yang bertambah ilmunya setiap hari, dia lakukan ibadah kepada Allah, dia menambah ilmunya, menambah nilai ibadahnya. Ketika ibadah pada hari ini, tentu dia akan lebih baik daripada besok, daripada kemarin. Bahwa ibadah yang dilakukan pada hari ini lebih baik daripada ibadah yang kemarin. Jadi selalu ada peningkatan, amalus sholih, amalul islah, ada as-sulhu di sana. Ini yang dimaksud dengan derajat, dan nanti akan mendapatkan derajat yang mulia dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang akan mendapatkan derajat tingkatan di hadapan Allah. Yang pertama, taqwallah bisirri wal alaniyah. Kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri dan banyak orang, dalam keadaan sepi dan ramai, di keheningan malam, di keramaian siang. Bisirri wal alaniyah. Kemudian yang kedua, wal qasdu bil faqri wal ghina, kita berbuat sedang, pertengahan dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan fakir. Karena berkecukupan dan fakir, sedikit dan banyak, itu adalah merupakan romantika yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita dengan yang lain tentu berbeda. Rezeki kita dengan rezeki orang lain pasti berbeda. Wa rafa'na ba'dukum 'ala ba'din wa faddalna ba'dukum 'ala ba'din darajat. Antara rezeki yang kita dengan rezeki orang lain tentu akan berbeda. Oleh karenanya, yang kedua, bahwa salah satu indikasinya adalah bertambahnya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'in al-kiram, bahwa sesungguhnya orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah adalah orang-orang yang wa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, orang yang mau berterima kasih kepada Allah, tasarrufun ni'mah ala ma yaradul mun'imi, mentasarrufkan seluruh potensi, seluruh anugerah nikmat daripada Allah, tetapi tentu dengan catatan ala ma yaradul mun'imi, sesuai dengan yang Allah ridho. Allah ridho dengan jabatan kita, Allah ridho dengan harta kita, Allah ridho dengan kedudukan kita, Allah ridho dengan perbedaan status sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Allah ridho dengan kita fakirnya, dengan kita miskinnya, dengan kita kayanya. Karena besar, kecil, fakir, miskin, tinggi dan rendah, itu adalah merupakan romantika dalam kehidupan. Tidak mungkin sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi orang itu diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Orang yang jabatannya tinggi diuji dengan tinggi jabatannya. Kemudian yang fakir diuji dengan kefakirannya. Yang miskin dengan kemiskinannya. Jadi itu romantika dalam kehidupan. Tidak lalu kemudian saya fakir jadi berhalangan untuk beribadah. Kenapa kamu kaya? Kenapa kamu tidak beribadah? Misalkan saya sibuk. Sagolani an ibadatika. Aku sibuk dengan urusan hartaku karena tidak ada waktu untuk menyembah, berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Dan itu semuanya nanti akan yu'ta bi arba'ati aqwamin. Mereka akan hadir 4 kelompok manusia ke hadapan Allah. Yang pertama al-ghina, orang yang kaya datang, dia hadir. Kaya, kenapa kamu tidak sholat? Wahai kaya, kenapa kamu al-ghina, kenapa kamu tidak zakat? Wahai ghina, wahai kaya, kenapa kamu tidak mau silaturahmi? Dan semuanya itu nanti akan menyampaikan permohonan maaf kepada Allah. Fal ghina saghalatni an ibadatika, kekayaanku ternyata menghalangiku daripada ibadah kepada Allah. Kemudian dia memohon ampunan dan maaf kepada Allah. Kemudian datang kelompok yang kedua, al-fakir, orang yang miskin. Dia sibuk, sementara kebutuhan sehari-hari dia membutuhkan 1.000 rupiah, yang dia dapatkan 40.000 rupiah dalam waktu sehari, sehingga dia sibuk. Dia alasan fakir, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak silaturahmi, kenapa kamu tidak mau musafah, kenapa kamu tidak mau mujalah satu sholihin al-fudhala. Saya fakir karena sibuk mencari pekerjaan, mencari maisha untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Lalu dia menyampaikan permohonan maaf kepada Allah. Fala yaqbalu ma'dziratahum, maka permohonan maafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mashghul, orang yang sibuk. Pada hari ini dia berada di Jakarta, kemudian terbang ke Banten, kemudian pergi ke Singapura, kemudian tiba beberapa jam kemudian dia tiba di Purwakarta, di Yogyakarta, di luar negeri, bahkan sudah ditunggu oleh berbagai
anak buahnya dan anggotanya dan lain sebagainya. Jadi ada waktu itu sibuk, tidak ada waktu untuk berbagi, untuk ibadah, untuk menghadap kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Tidak ada waktu sama sekali, waktu habis karena dia termasuk kelompok orang yang masyghul. Kemudian dia menyampaikan permohonan maaf kepada Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya. Fala yaqbalu ma'dziratahum, maka permohonan maafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang marid sekalipun dia menyampaikan permohonan maaf kepada Allah, orang yang sakit sebagai penderita, kemudian lalu dia tidak salat, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Allah, ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya tidak bertenaga, ya Allah, saya menderita, ya Allah, saya pesakitan. Ampuni saya atas segala kesalahan dan dosa kepada Allah. Fala yaqbalu ma'dziratahum, maka permohonan maafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini romantika, bagian daripada romantika hidup. Ada kaya, ada miskin, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada bawah. Dan ini adalah merupakan sunatullah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, selalu berputar. Innaz zamana qad istaqdar. Pada saat ini kita berada di bawah, kemudian tiba-tiba naik ke atas, yang atas kemudian jatuh lagi, lengser ke Prabon. Itu adalah sunatullah. Makanya Nabi mengatakan, irhamu salah satu minan nas, kasihanilah olehmu 3 orang manusia. Yang pertama adalah azizan jalla, kemudian yang kedua wa faqira wa ghaniyan qadib taqara, yang ketiga wa faqihan yal'abu bihil juhal. Jadi orang yang asalnya kaya kemudian jatuh bangkrut, itu kita kasih sayang. Dan ini adalah yang diperintahkan oleh baginda Rasul. 3 orang yang harus dikasih sayangi. Yang pertama adalah orang yang asalnya terhormat, dimuliakan, didamba-dambakan, didengungkan, diagungkan, dimuliakan, disanjung namanya. Tiba-tiba dia jatuh bangkrut, lengser ke Prabon. Kemudian yang kedua orang kaya, tiba-tiba dia bangkrut dalam waktu relatif singkat. Hartanya hancur, hartanya musnah, hartanya bangkrut, sampai gulung tikar perusahaannya. Dan ini ketika terjadi hal seperti ini adalah merupakan anugerah, merupakan romantika dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, yang kaya tidak akan selamanya kaya, yang miskin juga tidak akan, tentu dia akan berubah. Kemudian yang menjadi pejabat, yang menjadi pemimpin tidak akan selamanya. Semuanya yang kekal, yang abadi hanyalah nilai-nilai yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua wa syukrika, dan mau berterima kasih, mensyukuri wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga wa husni ibadatika, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan ibadah kita tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustami'inal kiram rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang selalu zikir mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kemudian dia itu selalu berpikir, selalu menjadi tafakur tentang ciptaan Allah. Allah mendirikan langit bi ghairi amadin tarawinah, tidak ada tiang satupun tapi bisa berdiri di atas sana. Kemudian wal arda madadnah, Allah menghamparkan bumi tiada berujung. Allah menciptakan berbagai macam binatang, berbagai macam fasilitas di permukaan bumi ini. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, sampai Allah membuat perumpamaan seperti nyamuk. Ini ketika kita hayati, kita perhatikan secara seksama. Nyamuk bisa hidup. Ada telinganya, ada matanya, ada kakinya, ada kukunya, ada jarinya, ada bulu matanya, ada matanya. Dia bisa melihat, bisa makan, bisa minum. Kemudian dia bisa bertutur kata, dia bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan teman-temannya. Dia punya rumah, kemudian mungkin juga dia punya kendaraan, atau mungkin dia punya hal-hal yang lain. Dan ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makhluk yang diciptakan oleh Allah itu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha, Allah Maha mengetahui. Allah tahu tempat di mana dia tinggal, di mana dia berada. Makanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia, marilah kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, bukan untuk orang lain. Kita lakukan kebaikan, amal saleh bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Kemudian kita tilawatil Quran, kita ibadah dengan penuh keikhlasan bukan untuk orang lain. Kita lakukan ibadah haji, kemudian kita lakukan ibadah umroh, kita lakukan berbuat baik atau infak, sedekah dan lain sebagainya bukan untuk orang lain.
Secara lahiriah kita sampaikan ke DKM, kita nitip kepada pengurus masjid, tetapi bukan untuk mereka, dan itu yang kita infakkan itu bukan untuk orang lain. Man syakara fali nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka itu akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara wa man asya'a fa 'alaiha, dan orang berbuat kejelekan pun maka itu akan kembali kepada dirinya. Oleh karenanya ketika kita berbuat kebaikan itu tidak perlu menghitung. Ketika kita melakukan perbuatan baik tidak perlu dihitung, karena Allah yang mengetahui, melihat, menyaksikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan nanti akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita menjadi hamba-hamba yang muhlisin, hamba-hamba Allah yang muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan, kemudian setiap hari bertambah kebaikan, setiap hari bertambah rasa mahabbah, cinta kepada Allah, setiap hari taatnya, baktinya, ibadahnya selalu ditingkatkan. Inilah yang dimaksud dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa amalnya selalu baik, selalu ada perbaikan, peningkatan, pengembangan dan lain sebagainya. Itulah yang karuniai ampunan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin al-kiram rahimakumullah, demikianlah sekelumit kecil tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada kita semua dan memberkahi kepada kita dengan rahman dan rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.